Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa lanjutkan tadarusan Alkitab kita pada siang hari ini, pada malam hari ini ya, tergantung kapan saudara nontonnya. Kalau nontonnya live ya berarti malam, kalau nontonnya tunda ya berarti siang, bisa pagi, bisa sore, ya, tergantung waktu saudara. Tapi saya terus hadir jam 6 sore setiap harinya untuk membagikan pembacaan Alkitab ini ya, karena program ini yang model saya seperti ini, yang saya bagikan seperti saya sharingkan kepada saudara, itu saya rasa nggak ada ya di dalam dilakukan oleh channel YouTube yang lainnya ya. Ya biasanya hanya khotbah atau sharing kebenaran firman Tuhan ya, tapi membaca Alkitab secara runtut itu sesuatu yang langka karena memang peminatnya nggak banyak. Saudara yang mengikuti dengan teratur, ini saya apresiasi ya. Saudara itu luar biasa. Karena membaca Alkitab itu nyaris tidak begitu menjadi magnet ya. Kalau orang dengar khotbah, orang dengar KKR, orang dengar seminar ya bisa berbondong-bondong. Tapi kalau untuk membaca Alkitab, terus ya men-sharingkan apa yang ada di dalam Alkitab itu ya bukan dalam bahasa khotbah tapi ya hanya mendapatkan apa yang dia dapatkan terus dibagikan, yaitu sesuatu yang tidak begitu menarik. Dan saya mengapresiasi sungguh saudara yang sudah bersama dengan saya selama hampir setahun lebih ya, kita sudah selesaikan tadarusan Alkitab Perjanjian Baru, dan hari ini Perjanjian Lama kita lanjut di Zakaria pasal yang ke-4 dan ke-5 kalau tidak salah ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan buat segala-galanya. Kami siap sekarang ini belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Ajar kami kebenaran-Mu, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca kitab Zakaria pasal yang ke-4 dan sekaligus pasal yang ke-5. Karena saya rasa ya dua pasal ini tidak terlalu banyak ayatnya dan mungkin setengah jam lebih kita akan bisa menyelesaikannya. Sama-sama kita siapkan ya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, kitab Zakaria pasal yang ke-4, penglihatan ke-5, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Bersama saya, saudara ya, kita akan baca ayat yang pertama. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Ya, seperti Bapak Ibu tahu, sebelum saya lanjutkan ya, penglihatan ini sudah ke-5, berarti Bapak Ibu harus ikuti tadarusan sebelumnya ya 1, 2, 3, 4 karena ini masih berkaitan tentang Israel ya. Jadi kita mengerti secara komprehensif ya. Pasal 4 ayat 1 saya ulangi lagi. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya.
Satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku, kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicara malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar, di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Ya, jadi ini kita akan ngebahas sekarang ini tentang penglihatan kelima, soal kandil ya. Jadi Zakaria seperti merasa orang yang baru dibangunkan dari tidur ya, dalam penglihatan kelima ini. Terus disuruh melihat tiba-tiba, apa yang kau lihat ya? Terus Zakaria berkata di ayat yang kedua ini, aku melihat sebuah kandil dari emas seluruhnya ya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan ada pohon zaitun terukir padanya, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Kemudian Zakaria bertanya, apa maksud itu? Maka malaikat itu berkata bahwa firman Tuhan ini, nubuatan itu, penglihatan itu ditujukan kepada Zerubabel. Ya. Zerubabel ini siapa? Zerubabel ini adalah orang yang menginisiasi untuk memulihkan bait Allah. Ya. Jadi dia, terus juga Imam Besar Yosua, ya. Kemudian juga nantinya Esra, ya. Itu yang memang menjadi pemimpin Israel yang memulihkan kembali Yerusalem dan memulihkan juga bait Allah. Jadi Imam Besar Yosua ini dibantu oleh Zerubabel, ya. Dan kata Tuhan lewat penglihatan itu, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi Zerubabel itu memang orang yang diurapi Tuhan dengan kekuatan oleh roh Tuhan, ya. Sehingga dikatakan di ayat 7, di depan Zerubabel engkau semua adalah tanah rata, ya. Dan dia nanti yang akan membangun kembali, meletakkan kembali dasar dari rumah ini, bait Allah yang sudah hancur itu. Jadi bait Allah itu dipugar, dimulai dengan Zerubabel yang memulainya. Ya. Dan ketika Zerubabel memulainya itu banyak disangsikan oleh banyak orang. Tapi Tuhan berkata lewat Zakaria dalam penglihatan itu, tidak, ya. Aku nanti yang akan memberikan di depan mata semua Israel, karena di depan mata Zerubabel kalian semuanya Israel itu seperti tanah rata, ya. Dan Zerubabel akan kuberikan kekuatan untuk apa? Meletakkan dasar rumah ini. Ya. Jadi inilah nubuatan soal bagaimana nantinya bait Allah itu akan dipulihkan Tuhan. Dan kita tahu ketika bicara mengenai Yerusalem, Yerusalem is nothing without the Bethel, without tanpa rumah Tuhan. Karena di perjanjian lama Yerusalem menjadi pusat peribadahan, juga pusat pemerintahan, karena ya ada tabut perjanjian di bait Allah yang dibangun Salomo di kota Yerusalem itu. Sehingga hadirat Tuhan memang diimani ada di tempat itu. Nah, ketika bait Allah ini hancur, ya jati diri sebagai orang Israel tidak ada lagi. Kebanggaan terhadap Yerusalem nggak ada lagi. Nah, jadi
yang kita bisa pelajari di sini bahwa ya hidup kita ya harus benar-benar mengutamakan Tuhan atau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab ya tanpa Tuhan ya kita ini nothing. Siapa kita tanpa Tuhan? Kita yang orang biasa saja. Seperti Yerusalem yang megah itu tanpa bait Allah, tanpa tabut perjanjian, tanpa Shekinah glory, tanpa kemuliaan Tuhan ya hanya menjadi kota besar semata. Tidak lagi jadi kota besar yang hebat dan penuh kemuliaan seperti yang ada di zamannya Daud dan Salomo. Jadi cermin ini bisa kita bawa, kita bisa tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita percaya kepada Yesus. Tapi sudahkah Yesus kita tempatkan yang terutama? Sentral, pusat dalam hidup kita. Batu penjuru dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah jadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita, maka seperti Yerusalem sebagai kota akhirnya dimuliakan Tuhan, kita pun akan dimuliakan Tuhan. Ada transfer gitu dari Yesus yang kita tempatkan terbaik di dalam hidup kita. Dan saya berharap kita semua sampai pada pemahaman ini dan pengertian ini dan melakukannya. Sehingga masing-masing kita menjadi pribadi yang luar biasa dalam Tuhan tentunya. Jadi kemudian juga di ayat yang berikutnya, Zakaria kembali bertanya, apa maksud dari kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan kiri? Ya. Kemudian juga apa yang dimaksudkan dengan cairan emas, ya, yang keluar dari pipa emas itu, yang ada di kiri dan di kanan zaitun itu. Dan malaikat Tuhan berkata bahwa pohon zaitun yang ada di kanan dan di sebelah kiri kandil, dan kemudian juga kedua dahan pohon zaitun di kiri dan kedua kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalakan cairan emas itu artinya adalah kedua orang yang diurapi. Ya, diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Siapa dua orang ini? Ya, sudah saya sebutkan tadi. Pohon zaitun itu bicara mengenai, dua pohon zaitun itu bicara mengenai Imam Besar Yosua dan juga Zerubabel. Kemudian juga kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas di atasnya itu juga bicara mengenai Imam Besar Yosua dan juga Zerubabel. Dua orang ini mengambil bagian mereka masing-masing. Satu keimaman, satu lagi pelaksana, ya, pembangunan. Zerubabel itu kan yang membangun bait Allah, Imam Besar Yosua yang nanti akan memulihkan keimaman, ya, di bait Allah yang sedang dipugar itu. Dan Tuhan berkata bahwa mereka adalah orang yang diurapi yang berdiri dekat Tuhan semesta alam di seluruh bumi. Ya, saya menggambarkan bahwa memang Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk dipakainya menjadi berkat bagi seluruh bumi. Jadi hamba Tuhan itu banyak, tapi ya ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih. Dan saya menyadari itu sehingga saya tidak akan ngiri kalau nanti ada orang lain yang lebih dipakai Tuhan dalam pelayanan. Ya, saya nggak tahu kan siapa yang dipilih Tuhan. Bisa orang lain, bisa saya. Seperti saudara juga saya yakin nggak tahu siapa yang dipilih Tuhan. Apakah orang lain atau saudara sendiri. Tapi intinya kita harus melakukan yang terbaik. Seperti layaknya Imam Besar Yosua melakukan yang terbaik yang dia paham. Dan juga Zerubabel melakukan yang terbaik yang dia paham. Sehingga akhirnya ketika mereka melakukan yang terbaik yang mereka paham untuk Tuhan, maka Tuhan mengapresiasi mereka menjadi tadi dua pokok zaitun yang ada di sebelah kiri dan kanan dari kandil yang adalah
representasi dari hadirat Tuhan. Luar biasa ya. Yosua, imam besar, dan juga Zerubabel adalah dua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Kita coba membaca pasal kelima ya. Penglihatan keenam, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri, sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan di dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batunya. Jadi kemudian Zakaria melihat gulungan kitab yang terbang, yang panjangnya tadi dikatakan 20 hasta. Satu hasta itu kurang lebih taruhlah 50 cm. Jadi 20 hasta kurang lebih itu bicara mengenai 1000 cm yang adalah benar ya? 50 cm ya sentimeter terus dikali 20 berarti kurang lebih 1000 cm sama dengan kurang lebih ya berapa tuh? 10 meter ya. Karena 1000 cm ya kurang lebih 10 meter. Dan itu adalah ya kan, 1 hasta 50 cm ya 10 hasta berarti 500 cm, 20 hasta berarti 1000, bener ya, 1000 cm ya. Bener nggak saudara? Iya kan? 50 kali 20 kok saja dilibet ya, nolnya 3 ya, iya 1000. Jadi 1000 cm kurang lebih 10 meter ya. Dan itu dikatakan tadi berarti kalau lebarnya 10 hasta ya kurang lebih 5 meter. Dan itu adalah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri ya. Sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Jadi sumpah serapah orang yang buruk-buruk tentunya itu memang sudah menimpa Yerusalem ya, karena kalau kita hubungkan dengan apa yang dinubuatkan dalam penglihatan pertama ke-5, Israel itu begitu sombongnya sehingga akhirnya dibenci oleh banyak orang. Sumpah serapah bangsa lain, orang-orang yang dizolimi oleh Israel itu, yang kata Tuhan itu seperti kitab yang panjangnya 20 hasta, lebarnya 10 hasta. Ya. Dan itu ya kenapa saya selalu berkata, ya kita hindarilah sumpah serapah orang. Meskipun kita mengimani bahwa sumpah serapah orang itu tidak akan menimpa kita ya, tapi bukankah lebih baik dihindari? Makanya saya kasih contoh berkali-kali. Ya kalau naik mobil, nyetir motor ya, yang bener aja. Jangan sat sit sut, nyelip sana, nyelip sini. Jangan kita juga muter ya. Saya itu juga hari-hari ini karena beberapa waktu yang kemarin saya menemani orang tua saya harus ke Geraha Medika, dulu namanya Siloam, Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk. Itu kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu tinggal di wilayah Kebun Jeruk, itu di depan pintu masuk ke Siloam Kebun Jeruk itu ada U-turn ya. Tapi U-turn itu dari arah RCTI nggak boleh muter ya. Muternya itu hanya kurang lebih di depan itu ada jarak kurang lebih sekitar berapa ya, mungkin 50 meter kali, nggak sampai ya. Ada U-turn yang benar ya di depan pertigaan Kedoya ya. Jadi ada putaran, itu memang putaran yang wilayah masuk ke kiri itu ke Kedoya, ke lapangan bola Kebun Jeruk, dan terus ke arah Meruya di di pinggir jalan tol, jalan Arjuna ya saudara ya. Kalau nggak salah jalan Arjuna itu ya. Nah itu, tapi orang-orang dari RCTI itu banyak yang U-turn di depan rumah sakit Siloam itu, padahal nggak boleh muter. Padahal putarannya itu cuma 50 meter di depan. Ngantri 50 meter tuh nggak mau.
Ya, ada orang yang memang terburu-buru, ada orang yang mungkin gagah-gagahan, wah ngapain gue bisa kok muter di sini juga nggak apa-apa kok gitu ya. Terus dia muter di situ, menyebabkan akhirnya jalan yang dari beraliran arah itu terhambat karena kita muter di tempat yang bukan seharusnya. Satu sisi kita mempercepat kita untuk masuk ke tol, mungkin tol Jakarta Merak ya, Jakarta Tangerang. Tapi bagi saya 50 meter itu, ngantri 50 meter separah-parahnya nggak sampai 15 menit, nggak sampai 10 menit kok. Ya, saya pernah nyoba ya, dalam keadaan tidak macet itu selisihnya cuma 2 menit. Ya, orang muter di depan Siloam Kebonjeruk yang tidak boleh U-turn itu, dia paksa di situ. Saya dengan yang lurus di belakangnya persis, terus saya muter 50 meter di depan, ketemu di pintu tol ya sama-sama saja. Nggak beda jauh, bahkan di tol bisa saya salip. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang senang gitu disumpah serapahi oleh orang. Karena saya yakin orang-orang banyak yang kesal sama orang-orang yang melanggar aturan seperti ini. Ya. Dan bagi saya ya mestinya kita hindari itu. Ya, saya tuh nyaris nggak pernah ya sekarang ini ya. Dulu atau zaman masih belum bertobat benar, ya muter di mana aja semau saya. Tapi sekarang saya benar-benar lihat rambu-rambu lalu lintas. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Kalau boleh ya boleh. Ya. Bukan takut polisinya, bukan takut dendanya, tapi saya berpikir tadi kalau saya muter dengan gagah-gagahan saya, kemudian saya akhirnya merugikan orang lain dan orang lain itu menyumpah serapahi saya. Meskipun saya yakin tidak mempan, karena roh saya lebih besar, tetap saja sumpah serapah itu akan menjadi masalah buat saya. Iya kalau cuma satu orang, kalau saya dalam kesempatan melanggar lalu lintas itu merugikan 10 orang saja dan 10-10-nya mengucapkan kata-kata sia-sia untuk saya. Jadi saya kan sama saja seperti orang yang bodoh, yang dengan sengaja membiarkan kotoran dilemparkan ke badan saya. Ya daripada saya kotor dengan kotoran yang dilemparkan ke badan saya, lebih baik saya sabar saja. Ya, 10 menit, 15 menit muter di beberapa meter ke depan yang legal, yang benar-benar sah gitu. Nah, ini yang terjadi atas Israel. Sampai hari ini kalau boleh kita akui, mereka masih sombong, menganggap diri mereka hebat. Sehingga mereka berperilaku ya semena-mena gitu, semaunya sendiri. Sehingga banyak dunia lain yang mengutuki Israel hari ini kan. Ya. Meskipun mereka mewarisi janji Tuhan, yaitu mungkin karena mereka terlalu gimana gitu. Kalau mereka hidupnya benar sih, pasti tergenapi janji Tuhan bahwa yang memberkati mereka akan diberkati, yang mengutuk mereka akan dikutuk Tuhan. Tapi problemnya kalau mereka nggak benar, ya, mereka hidupnya semaunya sendiri, bagaimana mungkin orang yang mengutuk mereka akan dikutuk Tuhan? Kan begitu. Dan hari-hari ini kan dunia Islam, dunia Arab, itu banyak mengutuki Israel dengan propaganda yang dikeluarkan oleh orang-orang Palestina terlebih. Ya. Sehingga akhirnya orang banyak membenci Israel, mengutuki Israel. Itu mungkin yang menyebabkan Israel hari ini ya tidak sebesar yang seharusnya. Sebab bagi saya tanpa harus mengambil kekuasaan sendiri ya, dalam artian melangkah dengan kehebatan sendiri. Tuhan tuh udah berjanji kok tanah perjanjian itu akan diberikan kepada keturunan Abraham. Jadi ya sudah, nggak usah dengan kekuatan sendiri merebut, memaksa, mengkup ya, wilayah-wilayah yang bukan milik dia. Nanti Tuhan akan berperkara. Nah caranya Tuhan tuh kita nggak tahu. Ya biarlah Tuhan yang berperkara sendiri. Karena Tuhan nggak mungkin ingkar janji. Tapi tidak dengan Israel. Nah, saya mengajar saudara untuk menjadi orang Kristen yang, ya sudah, imani saja yang Tuhan janjikan kepada kita. Sambil kita hidup benar. Kalau kita dijanjikan jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, jadi orang yang diberkati Tuhan, punya segala-galanya, ya nggak usah korupsi. Nggak usah tipu sana, nggak usah tipu sini. Tunggu aja waktunya Tuhan. Kita hidup benar, maka yang dijanjikannya nggak mungkin salah. Juga kita tidak akhirnya disumpah serapahi oleh orang yang membuat akhirnya berkat Tuhan itu tidak mengalir secara keras terhadap kita. Ya,
tadinya kayak dirus air hujan yang deras, tapi karena kita punya dosa ya cuma netes, tes, tetap diberkati, tapi berkatnya nggak besar. Bukan karena Tuhan yang memelankan atau mengecilkan keran berkatnya, tapi kita sendiri yang punya masalah. Ya. Lanjut saudara ya, ayat yang ke-5. Penglihatan ke-7, perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku. Cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku, dan aku melihat tampak tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Ini bicara mengenai apa yang dialami Israel sebenarnya, ya. Sebab Zakaria melihat penglihatan ya tentang sebuah gantang. Ya. Jadi gantang itu berisi kejahatan mereka di seluruh negeri. Orang Israel yang sombong, orang Israel yang tinggi hati, orang Israel yang merasa dirinya hebat itu. Ya. Semua dosa itu ada dalam gambaran gantang yang dilihat Zakaria. Dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Perempuan itu adalah gambaran dari Israel. Kalau kita melihat nubuatan kitab Wahyu, perempuan itu juga saya tafsirkan adalah Israel. Itulah kefasikan, ya. Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang dan dibantingnya batu timah ke dalam mulut gantang, ya. Dan ya Israel ya dalam dosa-dosa itu, kejahatan-kejahatan itu, ya ada dalam gantang itu, ya. Kemudian dikatakan di ayat 9, ada 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Ya, dan mereka mengangkat gantang itu, mengangkat dosa, kejahatan Israel. Kemudian ditanya oleh Zakaria, mau dibawa kemana gantang itu oleh 2 perempuan itu? Malaikat mungkin ya, karena ini dikatakan perempuan itu punya sayap, ya seperti sayap burung ranggung. Ke tanah Sinear. Tanah Sinear itu ya tanah Mesopotamia, tanah Babilonia, ya, tanah Persia, itulah tanah Sinear, saudara. Ya, ya tempat memang leluhur Israel berasal. Ya. Jadi rupanya kejahatan yang dilakukan Israel itu ya akhirnya membawa mereka ke tanah Sinear, ke tanah Babilonia. Dan dikatakan Tuhan akan mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu di sana. Israel memang tinggal beberapa waktu lamanya di sana, di tanah Sinear, di Babel, di Persia. Karena apa? Karena kejahatan mereka, karena dosa mereka, karena apa yang mereka perbuat. Dan saya merasa dalam roh saya mengatakan bahwa beberapa kita mungkin, saudara dan saya bisa saja, ya, itu Tuhan izinkan mengalami hukuman Tuhan karena salah kita. Dan seperti Israel sebenarnya kalau Tuhan hukum bukan berarti Tuhan benci kepada mereka, tapi Tuhan ingin menghukum mereka supaya mereka bertobat. Dan saya merasa dalam roh saya, ya, setiap kita ketika dihukum Tuhan, asal kita langsung mengerti bahwa ini salah kita, ya penghukuman Tuhan itu nggak akan lama terjadi atas kita. Tapi kan sekali lagi ini butuh namanya kesadaran diri. Ya. Ini butuh yang namanya introspeksi diri. Itu makanya saya berkali-kali mengajak kita untuk coba ngaca. Kalau hidup saudara gini-gini saja, hidup saudara nggak ada perubahan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, sepanjang hidup begini terus ngebulet terus, coba kita introspeksi diri. Seringkali kita merasa bahwa sesuatu yang jelek terjadi atas kita itu karena orang lain, kita menunjuk orang lain.
Ya, dalam ilmu jari, kalau kita satu jari menunjuk orang lain, 4 jari menunjuk pada diri kita. Apakah kita sudah memahami bahwa bisa saja situasi yang buruk terjadi atas kita dan keluarga ini gara-gara kita juga? Nah, kalau gara-gara kita artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam diri kita ini. Nah, kalau kita sudah perbaiki, ya pasti kita akan mengalami pemulihan Tuhan. Kan begitu, saudara. Jadi, sama-sama kita belajar mengerti, sama-sama kita belajar paham, supaya kita tidak salah dalam melangkah kemudian. Sekali lagi, sampai di Zakaria pasal 5, kita belajar banyak dari Israel. Israel dibuang di Babel itu karena kehendak Tuhan. Dan ada bukan berarti Tuhan karena membenci. Nggak, faktanya Tuhan bicara kepada mereka. Ketika di Babel, Tuhan masih bicara lewat Zakaria ini, supaya mereka bertobat. Sebab kalau mereka bertobat kembali kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan mereka. Dan mereka ada di sana karena dosa mereka, karena kejahatan mereka, karena hidup mereka yang jauh daripada perkenanan hatinya Tuhan. Maka belajar dari Israel, jadilah orang Kristen yang berusaha hidup menyenangkan hatinya Tuhan, melakukan segala kehendaknya, maka hukuman tidak akan pernah diberikannya pada kita. Andai kata kita salah pun, ya, dan kita segera bertobat, hukumannya nggak akan lama terjadi atas kita. Nggak sampai ratusan tahun, nggak sampai puluhan tahun seperti yang dirasakan Israel. Paling hanya seumur jagung. Karena kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan senang ketika kita mau kembali dalam pelukannya. Semoga diberkati lewat tadarusan kita pada malam hari ini. Dan semoga kita semua dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Ya, kita akhiri tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan saya berharap kita semua diberkati. Kita belajar banyak dari Israel ini. Dan kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih indah nantinya. Kita saudara ya. Dan sebelum kita akhiri, saya berharap kalau sudah diberkati, terus dukung doa program ini. Terus dukung juga dengan taburan saudara. Kalau saudara mau tergerak hatinya untuk menabur lewat program ini. Dan dibantu di subscribe, di like, dan di sharingkan program ini lewat sosial mediamu. Agar semakin banyak orang-orang yang kenal dengan saudara jadi tahu program ini. Dan kita bisa bertumbuh bersama. Ya, kita akan tutup dengan doa. Dan kita bersyukur buat apa yang sudah kita dapatkan di malam hari ini. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami belajar banyak dari kitab Zakaria ini tentang bagaimana Israel yang dibuang di Babel. Semua karena kejahatan. Kejahatan mereka kepada Tuhan. Kami belajar untuk tidak berbuat yang jahat kepada Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih buat kebersamaannya. Dan sampai berjumpa di besok hari. Masih di jam 6 sore kurang lebih ya. Saya akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita di kitab Zakaria ini. Saudara yang mengikutinya pasti akan memahami tentang Tuhan. Sehingga ke depan gak mungkin lah saudara berpikir Tuhan PL dan Tuhan PB itu beda. Tuhan sama kok. Kita lihat yuk, kita uji yuk lewat tadarusan Alkitab kita ini. Haleluya. Sampai jumpa.